Selamat sore kepada semua teman-teman akademisi. Dan sore ini saya akan coba memperkenalkan sebuah software kepada semua teman-teman yang nantinya dapat membantu teman-teman dalam mengorganisir semua citasi yang teman-teman akan gunakan dalam menulis sebuah artikel. Nah, software ini saya sering gunakan ketika saya sedang menulis artikel, baik itu untuk artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional ataupun pada jurnal nasional. Nah, tetapi sebelum saya memperkenalkan software ini dan menginformasikan bagaimana cara penggunaannya, maka pastinya terlebih dahulu teman-teman harus download softwarenya dan kemudian menginstal software tersebut di komputer teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, saat ini saya akan coba untuk menunjukkan bagaimana proses instalasi software tersebut di PC teman-teman semuanya. Oke, nah saya akan coba share screen bersama. Oke, pada layar saya teman-teman bisa teman-teman lihat cara penginstalan atau proses awal yang akan kita lakukan sebelum kita bisa mengoperasikan software tersebut. Nah, adapun software yang saya maksud adalah software Paris or Publish or Paris yang Bapak Ibu atau teman-teman bisa download dari herzing.com. Oke, saya lebih prefer ke software Publish or Paris karena menurut saya ketika saya dibanding software yang lain ya, karena menurut saya penggunaan Publish or Paris software itu jauh lebih efisien, lebih gampang digunakan dibanding software-software lain yang cukup complicated, dan software ini juga menawarkan banyak kemudahan-kemudahan di dalam pencarian jurnal yang akan menjadi rujukan pada tulisan yang akan kita tulis. Nah, untuk itu teman-teman silakan buka google.com dan kemudian ketikkan publish or perish, ya, publish or perish. Nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, di software publish or perish tersebut dapat ditemukan di http herzing.com. Nah, silakan Bapak Ibu atau teman-teman klik di laman web tersebut. Dan kemudian setelah kita klik, maka kita bisa melihat di sini tampilan software ya, tampilan software Publish or Perish. Kemudian tampilannya di sini Bapak Ibu, jadi ada box ya yang berisi banyak informasi. Nah, inilah nanti yang akan kita coba jelaskan bagaimana pengoperasian pencarian jurnal dan kemudian menggunakan jurnal tersebut menjadi rujukan di dalam tulisan yang akan kita tulis. Nah, untuk lebih jauh lagi teman-teman bisa dilihat untuk subtopik yang ditawarkan atau yang diinformasikan pada laman web herzing.com ya. Di sini yang pertama informasi publish or perish in the news. Nah, ini informasi mengenai aplikasi atau software Publish or Perish. Ya, kemudian ada Publish or Perish on Microsoft Windows. Nah, ada Publish or Perish on Mac OS, Publish or Perish on GNU
GNU Linux ya, or Linux. Kemudian ada publish or perish frequently asked questions. So ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang website yang tentang software publish or perish. Dan masih banyak informasi yang lain, teman-teman. Nah, di sini saya hanya mau menekankan bahwa sebelum teman-teman bisa seperti yang saya informasikan di awal, sebelum bisa dioperasikan tentunya harus kita download. Nah, dalam proses pendownloadan software tersebut, maka teman-teman harus menyesuaikan penggunaan software tersebut nanti dengan PC atau komputer atau laptop yang Bapak Ibu miliki. Nah, jika laptop Bapak Ibu itu menggunakan Microsoft Windows, tentu saja kliknya harus di Microsoft Windows. Dan kemudian jika Bapak Ibu menggunakan Mac, pastinya ngekliknya di Publish or Perish on Mac OS ya. Atau nanti kalau komputer yang Bapak Ibu gunakan menggunakan program Linux, nah kliknya pastinya di Publish or Perish on Linux. Nah, dan lain-lain Bapak Ibu. Kebetulan yang saya gunakan, komputer yang saya gunakan atau laptop yang saya gunakan, atau PC yang saya gunakan ini dioperasikan dengan menggunakan Microsoft Windows, tentunya saya harus klik di Publish or Perish on Microsoft Windows ya. Nah, dan kemudian setelah itu Bapak Ibu kita akan lihat di sini ada download information. Nah, download the Publish or Perish software installer from the harzing.com website. Nah, adapun versi yang terakhir ya yang dirilis pada 7 Februari 2022 yang lalu itu versi 8.2.3883. Nah, untuk itu teman-teman silakan download aplikasinya. Oke. Nah, silakan simpan di mana saja, nanti layar yang muncul adalah seperti ini. Silakan teman-teman simpan di folder mana saja. Nah, dalam hal ini saya coba simpan pada menu download atau folder download ya. Nah, saya save di situ Bapak Ibu, dan kemudian setelah itu mari kita buka ya. Nah, akan muncul layar seperti ini teman-teman. Nah, kita akan diminta untuk download aplikasinya dan kemudian install aplikasi tersebut. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik yes ya. Oke. Nah, akan muncul layar seperti ini. Nah, ketika layar seperti ini sudah muncul, teman-teman tinggal klik next aja untuk melanjutkan proses instalasi. Nah, silakan diklik next, dan kemudian untuk license agreement-nya Bapak Ibu atau teman-teman harus klik dulu I agree to these terms and condition. Nah, kemudian klik next. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa mengatur di mana tempat instalasi dari aplikasi yang baru kita download tersebut atau aplikasi Publish or Perish. Nah, bisa melalui browse. Nah, kalau saya sendiri saya lebih prefer install lokasi instalasinya itu di drive C ya, dan kemudian silakan klik install. Nah, kita tunggu prosesnya Bapak Ibu atau ya teman-teman semuanya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini bisa diklik finish, artinya proses instalasi sudah selesai. Nah, teman-teman, untuk aplikasi yang baru di-download pastinya sudah terinstall di PC Bapak Ibu ketika sudah sampai pada proses finish ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, saya bisa
lihat di bar PC-nya saya ini sudah ada terinstall, teman-teman. Ya, sudah ada terinstall. Nah, inilah tampilan dari software Publish of Paris ketika sudah terinstall di PC-nya teman-teman semuanya. Nah, untuk itu saya akan coba memperkenalkan beberapa fitur informasi yang ada di tampilan software Publish of Paris tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ada file ya, ada edit, ada search, ada view, ada help ya. Nah, pastinya ini semua memiliki fungsi. Nah, kalau kita lihat di file ini ada import external data, ada import from archive, ada export to archive atau lain-lain. Nah, untuk edit ini nanti copy result. Nanti semua tulisan-tulisan yang sudah kita cari itu bisa kita copy semuanya dan pindahkan ke device kita, ke folder pada device kita. Nah, untuk search nanti itu proses pencarian. Untuk proses search-nya teman-teman kita bisa lihat di sini select an existing search into inspect or modify it or click one of these button to create a new search. Nah, jadi ada beberapa tampilan yang sudah disediakan, ada beberapa pilihan yang sudah disediakan oleh pengembang software tersebut yaitu Harzing ya. Nah, kita lihat di sini ada menu Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada PubMed, ada OpenAlex, ada Scopus, Semantic Scholar, and then Web of Science. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tanda bintang ya. Ada tanda bintang. Nah, itu tanda bintang itu memiliki arti. Ya, nah yang pertama kita lihat di sini ada free data source. Ya, artinya untuk yang bertanda bintang 1, maka informasi yang akan kita cari atau kita dapatkan melalui pilihan Crossref tersebut itu disediakan secara gratis atau free ya. Jadi kita tidak berbayar untuk mengakses tulisan-tulisan yang dipublish di Crossref. Nah, demikian juga tulisan-tulisan yang ada pada Google Scholar. Nah, semua nanti tulisan yang bisa kita akses atau cari melalui pilihan Google Scholar ini akan tampil dan itu semua free. Nah, dan kemudian ada Google Scholar Profile juga sama karena berbintang 1. Demikian juga nanti tulisan-tulisan yang sudah di publish di PubMed ya. Dan kemudian ada OpenAlex. Nah, kemudian Scopus. Nah, di Scopus ini agak berbeda teman-teman, ada bintang 2. Nah, free registration required. Nah, artinya di sini untuk dapat mengakses nanti tulisan-tulisan yang ada di Scopus ketika kita cari ya, klik di situ maka akan muncul tulisan-tulisan tapi kita tidak bisa akses tulisan tersebut, teman-teman ya, karena itu dibutuhkan registrasi. Cuman registrasinya tidak berbayar ya. Tapi teman-teman perlu melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian data ya ataupun nanti pengambilan data. Nah, kemudian ada bintang 3 khusus untuk yang Web of Science. Nah, di sini ada external subscription Bapak Ibu, artinya apa namanya? Tidak boleh kita akses tulisannya ya, tidak boleh kita akses tulisannya. Dan kemudian nah, seterusnya bisa kita lihat di sini ada menu external subscription. Nah, biasanya untuk pilihan yang bertanda bintang 3 ini
biasanya dikhususkan untuk tulisan-tulisan ataupun penerbit-penerbit yang sudah dilanggan oleh universitas ataupun institusi dari Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau sudah berlangganan maka bisa memilih berlangganan untuk misalnya jurnal-jurnal yang sudah diindeks atau publisher yang sudah diindeks oleh Web of Science, maka nanti bisa kita search atau ambil datanya melalui menu Web of Science. Dan kemudian teman-teman tanpa berbasa-basi pastinya saya akan menunjukkan cara mencari. Nah, mencari tulisan-tulisan yang memungkinkan bisa kita sitasi atau yang mempermudah kita dalam menulis nantinya, apakah nanti tulisan kita itu masih tergolong novelty ataupun tidak. Nah, hal ini bisa kita lakukan ketika kita sudah menemukan tulisan-tulisan yang mirip dengan topik tulisan yang akan kita tuliskan. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, langsung saja kalau kita lihat di sini, saya akan contohkan pencarian tulisan melalui pilihan Google Scholar, karena Google Scholar itu lebih kaya dibanding lebih banyak tulisan dibanding yang lain-lain. Karena di Google Scholar itu ditampung juga nanti ada tulisan juga yang sudah diterbitkan oleh Scopus tapi free access, juga nanti bisa diakses melalui Google Scholar. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik Google Scholar maka akan tampil box seperti yang ada di layar saya ini. Nah, ada di sini menu pilihannya ada authors. Nah, authors itu artinya penulis atau pengarang ya. Kemudian ada publication name. Nah, nama dari publikasinya ya. Nama dari publikasinya, dan di sini ada title word, ada keyword. Nah, tapi dalam pencarian tulisan yang ingin kita dapatkan atau ingin kita cari, bisa saja gampangnya bisa memilih author atau title word atau bahkan keyword. Nah, saya akan coba jelaskan satu-satu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat nama terlebih dahulu, nah misalnya ketika teman-teman sedang menulis sebuah artikel dan kemudian menemukan sebuah buku yang topik yang menarik lah untuk disitasi, maka silakan langsung tuliskan namanya. Atau saya contohkan langsung melalui keywords ya. Nah, kalau keywords kita lihat di sini, nah kita buat kata kunci lah. Misalnya karena bidang ilmu saya itu adalah psikolinguistik gitu ya. Psikolinguistik. Oke, psikolinguistik. Nah, dan juga nanti keywords yang lain bisa saja language learning. Nah, atau yang lain-lain. Nah, silahkan teman-teman topik apa yang sedang teman-teman tuliskan atau sedang tuliskan, maka kira-kira atau kemungkinan kata kunci yang sering atau yang teman-teman yang muncul dalam pikiran teman-teman silakan aja ditulis di sini. Maka akan muncul nanti tulisan-tulisan semuanya yang berbaur dengan atau yang berhubungan dengan psycholinguistic dan language learning. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk maximum number of result, tetap aja harus diperhatikan teman-teman. Jadi jumlah maksimum yang bisa ditampilkan oleh Herzing Publish of Paris adalah 1000 ya. Jadi walaupun 1000 ini sudah tergolong banyak menurut saya untuk melihat tulisan-tulisan yang memungkinkan berhubungan dengan tulisan atau topik yang akan kita tuliskan dalam tulisan kita. Nah, untuk itu teman-teman harus diperhatikan di sini ya dalam proses
dalam pilihan yes atau juga YSSN nanti, ataupun informasi-informasi lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini karena ada keterbatasan jumlah tulisan yang akan kita cari, maka tentunya kalau kita pilih 0 di sini dan di sini 0, akan tampil semua tulisan-tulisan dari seluruh tahun. Nah, bisa saja mulai dari tahun kita katakan 99, 80, atau bahkan tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi pada tahun 50-an. Nah, untuk itu supaya lebih efisien pencarian yang akan kita lakukan tersebut, maka teman-teman boleh melakukan pembatasan untuk tahun publikasi. Nah, kalau teman-teman mau menulis di jurnal internasional, apalagi yang sudah diindeks oleh Scopus ataupun BOS ataupun DOAJ, nah biasanya mereka itu meminta referensi tulisan kita itu yang terbaru, ya, yang terbaru bisa saja di tahun 10 tahun atau 5 tahun eh, yang ya 5 tahun ke belakang, ya. Nah, untuk itu kalau misalnya kita mau menentukan tulisan yang akan kita cari itu adalah tulisan yang dipublish dari tahun 2015, dari tahun 2017 sampai dengan 2021 atau 2016 sampai dengan 2021, ya. 2006 karena 5 tahun terakhir, ya, 2021. Nah, untuk YSSN nggak usah dipilih teman-teman karena nanti kalau ISSN ini ketika kita memilih publication name, ya, untuk apa namanya pilihan ISSN-nya, nggak usah kita batasi di ISSN, ya. Oke, di sini saja. Nah, langsung aja kita cari teman-teman, search. Nah, ini Housing Publisher Paris sedang melakukan pencarian terhadap tulisan yang sedang kita cari. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada 200, sudah ada 300, 340, 350, 390, 400, 440, 460, 90, 500, 520, 560, 570. Nanti sampai selesai prosesnya, silakan ditunggu sampai selesai prosesnya. Artinya kalau sudah selesai maka bar ini berwarna hijau semuanya, teman-teman. Baik. Ya, sudah di angka 890, 900. Oke, hampir selesai. Nah, sudah selesai teman-teman, maka di sini muncul semua tulisan-tulisan yang memiliki topik yang sama pada keywords yang saya tuliskan di sini. Maka ketika teman-teman lihat di sini ada psycholinguistic, language learning, maka judul yang muncul itu yang pertama adalah The Psycholinguistic of Multiple Language Learning and Teaching. Kemudian ada The Role of Psycholinguistic in Language Learning and Teaching. Nah, saya kan coba menerangkan beberapa fitur atau beberapa informasi yang ada di box ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada sites, ya, ada sites, maka pengertiannya tulisan The Psycholinguistic of Multiple Language Learning and Teaching itu sudah 19 kali dirujuk, ya, dirujuk, dan kemudian per tahun dia ada 6,33 per year, ya. Di sini ada rank. Nah, untuk autornya si P. Huizen and Ujesner. Nah, ini tulisan yang paling banyak dirujuk dari semua hasil karya
yang ditulis oleh Huijsen dan Ujesner ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ada sampai 241 kali disitasi, ada yang 3.482. Nah, semakin tinggi tulisan itu, semakin banyak tulisan itu disitasi oleh orang-orang, maka pastinya akan berpengaruh terhadap H-index dan juga nanti H-index dari tulisan tersebut dan juga nanti H-index dari penulis tulisan tersebut dan juga nanti impact factor ya, artinya semakin tinggi sitasi dari sebuah tulisan maka impact factor dari tulisan tersebut pastinya akan semakin tinggi, artinya semakin banyak kualitas dari tulisan tersebut atau informasi yang ditawarkan pada tulisan tersebut adalah informasi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, di sini kita akan lihat ini kan judul, ini author tadi, ini judul, dan ini tahun publikasinya, ya. Dan di sini publikasinya dan penerbitnya, ya. Nah, ini bisa digeser-geser, teman-teman, untuk bisa lebih nanti melihat judul komplitnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada type-nya, ada buku, ya, ada nanti dalam bentuk PDF. Nah, biasanya kalau dia dalam bentuk PDF itu bisa kita download, teman-teman. Nah, yang paling menarik bagi saya dalam penggunaan software Publisher Paris adalah memberikan kemudahan kepada kita untuk secara langsung dapat melihat tulisan tersebut, ya. Nah, tadi kan kita menulis nih dengan topik yang saya tuliskan misalnya psikolinguistik dan language learning. Nah, nanti di tulisan ini teman-teman pastinya bisa saya temukan apa sih yang sudah ditulis orang atau yang sudah dipublikasikan orang atau yang sudah dihasilkan orang melalui tulisan yang sudah mereka publikasi. Nah, ketika kita baca tulisannya nanti pastinya kita akan lebih mudah menentukan novelty dari sebuah tulisan yang akan kita tuliskan. Nah, kira-kira begitu. Dan kemudian saya informasikan tadi bahwa kita lebih gampang diarahkan dalam penulisan dalam pengecekan atau screening tulisan-tulisan yang sudah ditawarkan oleh software ini, yang sudah dicari oleh software ini melalui Google Scholar. Nah, teman-teman bisa langsung melihat tulisan itu. Nah, silakan diklik 2 kali di tulisan tersebut, maka kita akan diarahkan ke publisher-nya, ya, publisher-nya. Nah, tadi kan kita klik di klik di tulisan pertama ya dengan judul tulisan. Oh, oke. Ya, di sini 12 lectures on multilingualism. Nah, kalau saya back ke tadi ya, the psycholinguistic of multiple. Nah, ketika saya klik ini maka kita diarahkan ke web tulisan tersebut ya. Oke. Nah, dan kemudian tulisan ini silahkan bisa dibaca. Kalau kebetulan di sini sebentar. Oke. Nah, oke. Nah, ini dia tulis kita diarahkan ke sini. Jadi teman-teman kita bisa langsung baca informasi yang ditawarkan oleh penulis mengenai tulisan yang sudah dituliskan oleh penulis. Nah, kita kembali ke sini. Kita coba search tulisan yang kedua. Nah, kita langsung ditawarkan ke tulisannya, teman-teman. Silakan dilihat di sini nih. The Role of Psycholinguistics in Language Learning and Teaching yang ditulis oleh Norita Purba ya. Nah, silakan dibaca informasinya.
Dan kemudian kalau dilihat di sini dari sisi sitasi kan masih 18. Nah, kalau misalnya kita lihat dia kalau sitasi yang sudah tinggi, coba kita lihat, klik 2 kali saja ya. Nah, ini dia teman-teman tulisannya collocation in corpus-based language learning research, identifying, comparing, and interpreting the evidence. Ya, ini dia tulisannya. Silahkan diambil PDF-nya. Ini PDF-nya. Oke, lagi proses. Nah, ini PDF-nya. Silakan dibaca. Dan kemudian nanti ketika misalnya teman-teman mau mensitasi tulisan tersebut, nah bisa diorganize melalui software Publish or Perish. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, informasi yang lain yang mau saya sampaikan yaitu ketika teman-teman mau menggunakan atau mau mengambil tulisan ini semuanya, silakan aja di blok ya. Silakan di blok. Nah, cara bloknya klik di salah satu tulisan dan kemudian Ctrl A. Atau kalau tidak mau semua tulisan ini digunakan juga teman-teman bisa memilih. Kira-kira setelah dibaca-baca yang mana nanti yang akan teman-teman rujuk dalam tulisan yang teman-teman sedang kembangkan, maka silahkan di bold, not di bold, di block ya, di block. Kemudian ada copy result di sini. Nah, kalau teman-teman mau copy, misalnya butuh semua informasinya, silahkan blok semuanya, Ctrl A, tapi blok dulu satu ya, kemudian nanti blok semuanya melalui Ctrl A. Nah, kemudian copy result. Di sini ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Publish or Perish. Nah, silahkan nanti hasil kopiannya itu bisa dalam bentuk matrix CSF, ya ada matrix CSF with header, ada matrix for Excel. Nah, kira-kira kalau teman-teman nanti mau download semua tulisan ini ke dalam bentuk Excel, silahkan. Nah, ada result as CSV ya. No, CSV. Oke, ini CSV, sorry. Matrix as CSV ya, and then matrix as CSV with header, and then matrix for Excel, ada matrix for Excel with header, ada result as CSV, ada result as CSV with header, ada result for Excel, ya. And then for the rest ya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau mensitasi tulisan tersebut dalam bentuk APA references juga bisa. Ada result as Chicago reference, ada result as Cicero reference, ada result as Harvard reference, ada result as MLA reference, and ada resultnya nanti as Vancouver reference. So teman-teman bisa pilih. Nah, itu yang lebih menarik ya, lebih menarik lebih mudah ya. Instruksinya kita fitur-fiturnya kita organize sesuai dengan keinginan tulisan yang akan kita hasilkan nantinya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ataupun misalnya teman-teman mau mengambil satu ya, kita contohkan. Nah, kalau misalnya ini nih, oke, kita pilih coba tulisan yang paling banyak citasi karena ini setelah dibaca sepertinya ada kemungkinan untuk kita citasi. Nah, ketika tulisan ini teman-teman citasi dalam tulisannya teman-teman, maka silahkan tinggal pilih ini copy resultnya ini sebagai apa nanti ya. Nah, misalnya ketika result as APA reference, nah tinggal klik di situ dan kemudian teman-teman bisa kembali ke tulisan di mana teman-teman sedang tulis, misalnya kita katakan di
Word ini ya. Saya sedang buka Word sekarang. Nah, misalnya di daftar pustakanya, referensis ya. Nah, tinggal kopikan aja teman-teman di sini, maka akan muncul nanti nah, oke, akan muncul sistematika atau oke, karena tadi semua saya blok sepertinya mengikuti instruksi saya yang di yang pertama. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini eh, referensi ataupun tadi yang 1000 tulisan tadi ini ya, cara penulisannya dalam bentuk referensi eh oke, sebentar. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Karena tadi saya sempat blok semuanya, jadi eh, ketika saya copy tadi informasi yang saya blok itu dengan menggunakan dengan pilihan result as API references, maka semua tadi tulisan yang 1000 ini tercopy ya, tercopy ke Word yang tadi dalam bentuk API style atau API reference ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, semua ini sistematika penulisan sitasi dalam bentuk API reference type. Nah, oke. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, ini juga bisa kita misalnya ketika jurnal yang kita tuju meminta kita menulis tulisan kita dengan gaya sitasi yang lain, ya. Kita coba lihat di sini. Nah, oke. Kita coba lihat di sini. Kita blok ya. Kemudian ada dalam bentuk Chicago. Nah, Chicago reference, silakan result as Chicago reference. Oke, nah nanti oke, kopikan ke referensi dari tulisan teman-teman. Nah, ini sudah dalam bentuk Chicago ya. Nah, silakan dari referensi yang ditawarkan oleh software tersebut untuk Bapak Ibu gunakan, silakan nanti uh, melihat atau memilih ya, memilih yang mana kira-kira tulisan yang akan Bapak Ibu sitasi. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan, nah ini kan masih terlalu banyak teman-teman. Ketika kita memilih keywords, terlalu banyak tulisan yang ditawarkan. Nah, tulisan ini bisa saja belum sama sekali mengena dengan topik yang sedang kita tuliskan. Nah, untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih berhubungan dengan topik yang sedang kita tuliskan, nah teman-teman bisa langsung menuliskan kira-kira di title words ini, ya di title words tuliskan aja apa judul tulisan yang teman-teman sedang tulis. Nah, kita katakan kita contohkan ya salah satu di sini ini kita hapus dulu ya. Kemudian di sini kita tulis the psycho linguistics of students in learning language. Nah, misalnya tulisan yang ingin saya tulis itu saya kasih judul the psycholinguistics of students in learning language, atau to be more specified, untuk lebih spesifik, in learning in English language learning ya, supaya lebih spesifik. Nah, tahunnya tetap 5 tahun ke belakang yang saya ingin cari. Nah, setelah itu teman-teman langsung aja sebentar ya. Saya
Oh, oke. Nanti bisa hilang sendiri untuk tulisan-tulisan yang 1000 ini. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ulang ya, the psycholinguistic of students in English language learning. Nah, silakan di search teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat hanya satu yang ditawarkan. Nah, artinya sudah lebih spesifik. Nah, kalau begitu coba saya hapus English-nya, coba language learning-nya, tetap aja satu. Nah, kalau misalnya saya coba hapus language-nya in learning, oke, masih aja satu. Berarti hanya di Google Scholar ya, the psycholinguistic of students in learning ya, satu tulisan. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman yang mana itu tulisan yang di oke, dan ini juga tidak bisa dibuka karena tidak tersedia semua informasinya ternyata, tidak ada tahun publikasinya, tidak ada tahunnya, tidak ada publikasinya, ya, tapi ada pengarangnya. Nah, atau coba kita buat tulisan yang lebih umum ya, di impact the impact of technology in learning. Nah, kalau kita search teman-teman, ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, oh ya, coba kita tahun dulu kita batasi ya, 2016 saya lupa tadi mohon maaf, sampai dengan 2021. Nah, kita search di sini, tadi ada sekitar 300-an tulisan yang muncul. Nah, sekarang sudah lebih sedikit teman-teman tulisan yang muncul, yaitu ada sekitar 150-an. Nah, 150-an tulisan yang langsung sangat berkaitan, yang berkaitan langsung dengan tulisan yang kita sedang kembangkan. Nah, the impact of technology in teaching and learning process of higher education, ada the impact of teaching, the impact of technology in the learning methodologies in secondary school. Nah, and so on. Nah, inilah kira-kira tulisan yang mirip dengan tulisan yang sudah kita buat. Nah, nantinya teman-teman bisa menggunakan tulisan-tulisan tersebut untuk dirujuk ya, atau disitasi dalam tulisan teman-teman semuanya. Oke, kemudian ada author. Nah, kalau berdasarkan author ini, nah bisa saja teman-teman misalnya ya sudah tahu apa namanya, pengarang-pengarang atau penulis-penulis yang berhubungan dengan topik yang sedang Bapak Ibu tulis. Langsung saja buat ataupun ahli yang apa namanya, yang sering Bapak Ibu dengarkan atau teman-teman baca berhubungan dengan topik yang sedang teman-teman tulis, maka tulis saja langsung nama pengarangnya. Misalnya saya buat di sini Lamhot Naibaho. Nah, kita katakan di sini dari tahun 2016 sampai 2021 juga. Silakan tinggal search aja, ya. Tinggal search, maka akan muncul di situ nanti tulisan. Nah, ada 72 result, ya. Nah, 72 result tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh saya sendiri. Tapi perlu nanti di screening lagi apakah semua itu tulisan atau bukan tulisan malah ya. Jadi silahkan dipilih. Nah, kemampuan teman-teman juga dalam memilih tulisan
untuk dibaca atau disitasi juga perlu ya. Untuk itu silahkan teman-teman, harapan saya teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya informasikan dan kemudian bisa membantu teman-teman nanti dalam proses menata sitasi dari tulisan-tulisan Bapak Ibu ataupun teman-teman nanti ketika sedang menuliskan topik. Nah, sebenarnya ada beberapa software yang lain yang juga bisa mengorganisir referensi dari tulisan yang sedang teman-teman tuliskan. Nah, ada Mendeley dan software-software lain. Cuman dari sekian banyak software yang dibuat untuk mengatur sitasi atau referensi dari tulisan yang sedang kita tuliskan, saya lebih tertarik ya, saya lebih tertarik dalam mengaplikasikan software Horizons, Publish or Perish. Nah, sebenarnya ada juga cara yang lebih sederhana ya, lebih sederhana tetapi masih belum maksimal. Nanti di lain kesempatan saya akan coba untuk menyampaikan kepada teman-teman. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya Lamhot Neibaho undur diri dari hadapan teman-teman. Terima kasih.